Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Lara Syafira pada video pembelajaran organ pernapasan manusia. Nah, ini merupakan gambar dari organ pernapasan manusia. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan angka 6. Jadi, untuk menambah pengetahuan teman-teman semua terkait organ pernapasan manusia, kita bahas satu persatu yuk. Secara garis besar, organ pada sistem pernapasan manusia tersusun atas yang pertama, hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Yang pertama adalah hidung. Dalam sistem pernapasan manusia, hidung merupakan organ pernapasan yang paling luar. Melalui organ ini, udara dari luar yang tidak hanya mengandung oksigen tetapi juga gas-gas lain seperti nitrogen, belerang akan masuk ke dalam tubuh. Fungsi hidung adalah untuk menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernapasan, dan juga berperan dalam resonansi suara. Hidung dilengkapi dengan rambut hidung yang berfungsi menyaring partikel atau debu dan kotoran. Sebagai indera pembau dan selaput lendir, di situ berfungsi sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernafas seperti debu dan bakteri. Pada hidung juga terdapat konka, yaitu memiliki banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh. Nah, indera pembau berfungsi untuk merasakan bau-bau dari lingkungan. Selanjutnya adalah faring. Faring adalah hulu kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran, yaitu antara saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Fungsi faring dalam sistem pencernaan yaitu membawa makanan dan masuk ke kerongkongan, tetapi dalam sistem pernapasan, faring berfungsi untuk memasukkan udara ke dalam pita suara yang menghasilkan suara. Selanjutnya laring. Laring atau kotak suara merupakan organ pada leher mamalia yang melindungi trakea dan terlibat dalam produksi suara. Laring adalah saluran pernapasan yang membawa udara ke trakea. Laring disebut kotak suara karena di dalamnya ada pita suara. Ini merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan yang salah satunya adalah tiroid. Pada laki-laki dewasa disebut jakun. Selanjutnya trakea. Trakea merupakan tabung memanjang yang memiliki diameter sekitar 20-25 mm dan panjang sekitar 10-16 cm. Trakea tersusun dari 20 tulang rawan yang berbentuk cincin yang kuat dan fleksibel. Dinding trakea tersusun atas cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epikel, dan terdapat silia yang berfungsi untuk menyaring benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Selanjutnya yang kelima adalah bronkus, merupakan percabangan trakea yang bersambung ke bagian kiri dan bagian kanan dari paru-paru. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea yang tersusun dari tulang rawan. Bronkus tersusun sebagai penyaring udara, tapi sifatnya hanya sekadar penyaring sekunder. Yang terakhir, paru-paru. Paru-paru merupakan aktor utama di dalam sistem pernapasan. Organ ini dibungkus oleh selaput rangkap dua yang disebut pleura, yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang atau mengempis. Pleura ini fungsinya juga menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dalam darah. Nah, paru-paru terletak di rongga dada manusia. Antara rongga dada dan rongga perut itu terdapat sebuah pembatas yang disebut dengan diafragma. Sekat ini nantinya akan berguna bagi proses masuknya udara ke paru-paru atau inspirasi dan mengeluarkan udara dari paru-paru atau ekspirasi.
Di dalam paru-paru terdapat bronkeolus yang merupakan percabangan dari bronkus, dan alveolus yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Nah, benar kan, bernafas tidak hanya sekedar hidup, tetapi ada banyak organ yang berperan dalam proses pernapasan kita, seperti hidung, faring, laring, trakea, dan paru-paru.